Apakah kalian tahu bagaimana cara kasino bisa selalu untung ketika banyak orang melakukan gambling? Padahal hanya ada dua kemungkinan, yaitu kalah dan menang. Tetapi mengapa mereka bisa yakin akan memenangkan permainan probabilitas ini dan selalu mendapatkan keuntungan? Itu karena kasino menggunakan teknik khusus sehingga mereka lebih unggul secara statistik. Lalu bisakah kita menggunakan teknik itu untuk trading? Dan bagaimana cara menggunakannya? Pertanyaan itulah yang akan kita bahas pada video ini. Hai trader, selamat datang di channel Dana FX. Di sini kita akan membahas tentang berbagai topik yang berkaitan dengan trading forex berdasarkan pengalaman dan perspektif saya sendiri sebagai trader. Dan tentunya kalian para trader semua juga bisa bertanya dan berdiskusi di kolom komentar jika menurut kalian ada yang kurang dari penjelasan saya. Pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas risk dan money management dalam trading. Jadi tonton video ini sampai akhir dan jangan di-skip, supaya kalian dapat memahaminya dengan lengkap. Jadi bagaimana cara kasino bisa memastikan bahwa mereka selalu mendapatkan keuntungan di akhir permainan? Jawabannya adalah dengan membuat permainan tersebut memiliki keunggulan statistik untuk mereka, sehingga sejak awal posisi dari kasino akan lebih unggul dari para pemain. Untuk lebih mudah memahaminya, mari kita bahas salah satu permainan kasino yang paling umum, yaitu roulette. Di mana dalam permainan ini ada roda besar yang di dalamnya ada angka serta warna, dan roda itu akan berputar dengan bola yang ada di dalamnya, dan nantinya bola tersebut akan berhenti di salah satu angka dan warna. Yang bisa para pemain lakukan adalah bertaruh di mana angka akan berhenti dari bola tersebut. Orang-orang tersebut berpikir ketika mereka bermain di kasino mereka memiliki probabilitas 50/50 untuk menang. Akan tetapi itu merupakan sebuah kesalahan. Karena faktanya kasino sudah merencanakan permainan yang membuat mereka lebih unggul secara statistik. Contohnya seperti di permainan roulette ini, di mana ada 18 angka merah dan 18 angka hitam, yang mana angka tersebut juga merupakan 18 angka ganjil dan 18 angka genap. Hal itu membuat para pemain berpikir bahwa ada kemungkinan 50/50. Padahal ada dua angka warna hijau yang merupakan angka 0 dan 00. Disitulah letak rahasianya. Di mana semisal para pemain bertaruh di warna hitam, kemungkinan mereka menang bukanlah 18 warna hitam banding 36 total warna, tetapi 18 warna hitam banding 38 total warna, karena ada 18 angka hitam, 18 angka merah, dan 2 angka hijau. Sehingga kemungkinan untuk kasino menang adalah 20/38, karena jika bola berhenti di warna hijau maka kasino lah yang menang. Jadi kemungkinan menang untuk para pemain adalah 47,3%, sedangkan kemungkinan menang untuk kasino adalah 52,7%. Sehingga sejak awal kasino sudah lebih unggul secara statistik yaitu sebesar 5,4%, dan itulah mengapa kasino selalu mendapatkan keuntungan di akhir permainannya. Lalu sekarang pertanyaannya, apakah dalam trading kita juga tidak bisa unggul secara statistik di market? Jadi dalam trading kita memiliki dua kemungkinan hasil akhir, yaitu menang atau kalah. Dan di sini tidak seperti kasino di mana kita bisa memiliki probabilitas untuk menang sebesar 50% atau lebih. Tapi walau begitu, kenyataannya trading bisa lebih berbahaya dari kasino. Kenapa bisa begitu? Coba pikir, ketika orang pergi ke kasino mereka mempertaruhkan uang $100. Maka jika kalah orang itu akan kehilangan $100 dan jika menang orang itu akan mendapat $100 juga. Jadi mereka merisikokan $100 untuk mendapat $100. Sedangkan masalahnya ketika trading, banyak trader yang terbawa emosi sehingga mereka rugi banyak ketika kalah dan untung sedikit ketika menang. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena ketika mereka kalah mereka takut untuk kehilangan uang sehingga mereka menahan floating loss yang besar. Sedangkan ketika profit mereka cepat-cepat untuk menutup posisi walau hanya untung sedikit, karena itu merupakan instant gratification untuk mereka. Jadi ketika ada momen mereka menghasilkan profit, mereka akan cepat-cepat untuk mengambil profit tersebut walau hanya sedikit. Sedangkan ketika mereka mengalami floating loss mereka bisa menahan posisi tersebut dengan lama walau dengan kerugian yang besar. Bahkan banyak yang terus melakukan top up pada akunnya dengan harapan harga akan berbalik dan dapat profit. Namun kenyataannya mereka justru akan kehilangan banyak uang dalam waktu singkat. Itulah mengapa saya bilang kalau trading bisa lebih berbahaya dari kasino. Akan tetapi dalam trading ini kita bisa memiliki kebebasan tidak seperti di kasino. Bahkan kita bisa membuat sistem kasino untuk trading kita sendiri.
sehingga kita bisa lebih unggul secara statistik di market. Bagaimana caranya? Jadi untuk dapat mereplika bisnis model dari kasino ini kita perlu mendesain trading system yang memiliki keunggulan statistik di market, yaitu dengan memanfaatkan risk-reward ratio. Yang mana di sini kita memiliki kebebasan untuk mengatur risk-reward ratio kita sendiri. Yang mana risk-reward ratio ini juga tergantung dari metode trading masing-masing. Saya menyarankan untuk risk-reward ratio ini minimal 1:1,5. Karena dengan begitu kita dapat tetap profit selama win rate kita bisa di atas 40%, sehingga sejak awal kita sudah unggul secara statistik di market untuk jangka panjang. Setelah kita mengetahui seberapa pentingnya risk-reward ratio ini, sekarang kita bahas cara menggunakannya saat trading, yang mana kita perlu menguasai skill paling penting dalam trading, yaitu risk dan money management. Mungkin banyak trader berpikir bahwa risk dan money management merupakan hal yang sangat kompleks dengan berbagai macam hitungan dan sebagainya, tapi kenyataannya kita hanya memerlukan 3 hal saja untuk menguasai skill ini. Yang pertama, kita perlu mengetahui seberapa besar toleransi resiko yang kita miliki. Kemudian yang kedua, kita perlu mengerti cara untuk menggunakan stop loss yang benar. Dan yang ketiga, kita perlu mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah lot kita dengan mudah dan cepat. Sekarang mari kita bahas ketiga hal tersebut dengan lebih detail. Jumlah uang yang bisa kita resikokan pada satu kali trade. Jadi setiap kali kita melakukan trading di market, kita pasti akan selalu menghadapi resiko dengan jumlah tertentu. Jumlah resiko ini ditentukan oleh 2 faktor, yaitu jumlah pips dari stop loss dan jumlah lot yang digunakan. Itu merupakan 2 faktor yang akan menentukan seberapa banyak uang yang akan kita resikokan pada satu kali trade, atau biasa disebut dengan risk per trade. Dan seberapa besar nominal uang yang kita dapat resikokan inilah yang disebut dengan toleransi resiko. Jadi toleransi resiko ini merupakan jumlah uang atau persentase dari modal kita, yang mana apabila kita kehilangan uang tersebut kita masih bisa merasa nyaman. Untuk saya sendiri lebih nyaman untuk melihatnya dari persentase modal daripada jumlah uang. Sebelum kita lanjut, yang perlu kalian ketahui adalah bahwa saya di sini tidak menyuruh kalian untuk mengikuti toleransi resiko saya, karena toleransi resiko itu ditentukan oleh diri kalian sendiri, sebab setiap orang memiliki toleransinya masing-masing. Tidak ada orang lain yang bisa memberitahu kalian berapa resiko yang nyaman untuk kalian resikokan, tapi untuk saya sendiri, itu di antara 1-3% dari total modal saya. Itu artinya jika saya menggunakan modal $1.000, saya akan merisikokan antara $10-30 per trade-nya. Sehingga ketika saya trading, saya akan mengatur jumlah lot sesuai stop loss, supaya ketika harga mengenai stop loss saya kehilangan uang maksimal $30, maka saya di situ sudah mengikuti aturan toleransi resiko yang sudah saya tentukan. Jadi coba kalian cari tahu terlebih dahulu berapa toleransi resiko kalian masing-masing, karena jika kalian sudah mengetahui berapa toleransi resiko yang bisa kalian terima, kalian akan dapat trading dengan lebih nyaman dan tidak terbawa oleh emosi. Oke, setelah kalian mengetahuinya, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu cara menggunakan stop loss yang benar. Untuk menggunakan stop loss ini sebenarnya cukuplah mudah. Kita tinggal menentukan level di mana jika harga melewati level tersebut, maka kita akan menutup order kita, yang mana level ini tergantung dari strategi trading masing-masing. Biasanya level ini berada di atas swing high atau di bawah swing low, atau bisa juga berada di atas atau bawah area confluence, dan sebagainya. Yang terpenting sebelum kita melakukan entry, kita sudah tahu terlebih dahulu di mana kita akan menaruh stop loss. Setelah kita mengetahui di mana level stop loss kita dapat mengetahui juga berapa pips jarak stop loss kita dari level entry, dan jumlah pips tersebutlah yang kita gunakan untuk menentukan jumlah lot yang akan kita pakai. Yang mana masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu cara menghitung jumlah lot dengan mudah dan cepat. Setelah kita mengetahui toleransi resiko dan jumlah pips dari stop loss kita, sekarang kita gabungkan kedua hal tersebut untuk menentukan jumlah lot maksimal yang bisa kita gunakan, di mana di sini saya tidak akan menjelaskan rumus perhitungan dan sebagainya, tapi di sini saya akan bagikan indikator untuk menghitung jumlah lot dengan cepat dan mudah. Karena kita sebagai trader perlu dengan cepat mengetahui jumlah lot yang dapat kita gunakan untuk trading. Di sini saya bagikan indikator yang telah saya buat untuk platform MT4 Windows. Jika kalian menggunakan platform lain saya akan bahas cara mudah menghitung lotnya setelah ini.
Jadi untuk mendapat indikator ini kalian bisa download melalui link di deskripsi secara gratis. Kemudian setelah kalian mendownload indikator tersebut, kalian bisa memasangnya di MT4 kalian masing-masing. Jika kalian belum mengerti bagaimana cara untuk memasang custom indikator di MT4, kalian bisa download petunjuk cara memasang custom indikator yang sudah saya sertakan linknya di deskripsi. Oke, setelah indikator tersebut sudah dipasang di MT4, selanjutnya kita bahas cara untuk menggunakannya. Di mana pertama kita masuk ke navigator, kemudian kita cari indikator dana FX lot size, dan klik 2 kali, kemudian masuk ke tab input, dan di bagian setup indikator ini, pertama ada mode untuk kalkulasi, di mana di sini kita dapat memilih jenis toleransi resiko yang ingin digunakan untuk kalkulasi, bisa berupa persentase maupun jumlah uang. Kemudian di bawahnya ada stop loss dalam pips, yaitu jumlah pips dari stop loss yang sudah kita tentukan. Kemudian di bawahnya ada resiko dalam persentase, di mana ini merupakan toleransi resiko yang kita gunakan apabila jenis toleransi resiko kita berupa persentase. Kemudian di bawahnya ada resiko dengan jumlah uang, yang mana ini merupakan toleransi resiko yang kita gunakan apabila jenis toleransi resiko kita berupa jumlah uang. Setelah kita memilih dan menginput semuanya, selanjutnya bisa langsung kita klik OK. Dan bisa kita lihat parameter indikator di pojok kanan atas. Di mana di sini ada balance yang menunjukkan jumlah balance atau modal di akun kita. Kemudian mode ini merupakan mode untuk kalkulasi dari toleransi resiko. Kemudian di sini ada stop loss yang menunjukkan jumlah pips stop loss kita. Kemudian ada risk menunjukkan resiko dalam persentase dan money menunjukkan resiko dalam jumlah uang. Dan di sini ada lot yang menunjukkan jumlah lot maksimal yang bisa kita gunakan sesuai dengan toleransi resiko kita. Mengapa kita tidak menggunakan rumus simple untuk menghitung lot di setiap pair? Karena setiap pair memiliki perhitungan yang berbeda-beda. 1 pips di Euro USD nilainya tidak sama dengan 1 pips di Euro JPY, dan begitu juga setiap pair lainnya. Oleh karena itu lebih baik kita menggunakan lot kalkulator untuk menentukan jumlah lot yang bisa kita gunakan. Selain itu lebih mudah dan cepat, itu juga lebih akurat. Sekarang kita bahas cara untuk menghitung lot apabila kalian tidak menggunakan platform MT4 Windows. Pertama kalian bisa searching saja di Google Lot Calculator, kemudian bisa klik yang Baby Pips atau lainnya. Kita ambil contoh di Baby Pips. Seperti yang bisa kita lihat, yang pertama di sini adalah currency dari akun trading kita, yang mana saya menggunakan USD. Kemudian yang kedua ini adalah total balance akun kita saat ini. Kemudian yang ini adalah persentase resiko dari toleransi resiko kita. Kemudian yang ini adalah jumlah pips dari stop loss kita. Dan yang ini merupakan pair yang akan kita kalkulasikan untuk entry. Yang mana di sini jika kita memilih pair yang bukan diakhiri USD, kita perlu menginput harga terbaru yang diminta. Seperti contohnya di sini, jika kita ganti pairnya menjadi USD CHF, maka kita diminta untuk menginput harga dari pair USD CHF. Hal tersebut dibutuhkan untuk mengkonversi mata uang CHF menjadi USD. Begitu juga pair lainnya yang tidak diakhiri USD. Setelah kita input harga dari pair USD CHF, maka kita dapat hasil kalkulasi lot sebesar 0,139 atau 0,14, yang mana hasil tersebut sama dengan hasil dari kalkulasi indikator MT4 tadi. Oleh karena itu, setiap pair memiliki kalkulasi lot yang berbeda-beda. Setelah kita memahami tentang cara menentukan stop loss dan jumlah lot yang perlu kita gunakan sesuai dengan toleransi resiko kita, selanjutnya kita menentukan di mana letak dari take profit kita, yang mana ini tergantung dari risk-reward ratio yang kita gunakan. Semisal kita menggunakan risk-reward ratio 1:1,5. Apabila stop loss kita sebesar 30 pips, maka take profit kita minimal sebesar 45 pips. Jika risk-reward ratio 1:2, apabila stop loss kita sebesar 30 pips, maka take profit kita minimal 60 pips, dan begitu seterusnya. Tentu meskipun kita sudah mengetahui dan menguasai semua skill tersebut, masih belum menjamin kita akan dapat langsung profit di market. Karena kembali lagi hal tersebut tergantung dari seberapa konsisten kita untuk bisa disiplin dengan sistem trading yang kita buat. Karena trading adalah pertarungan jangka panjang. Sehingga yang paling penting adalah kita bisa mengatur diri kita untuk tidak terbawa emosi dan tetap disiplin. Karena dalam trading kita bisa menang dan juga kalah. Yang terpenting kita bisa untung banyak ketika menang, dan rugi sedikit ketika kalah, dan begitulah cara para trader menghasilkan profit yang konsisten.
Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like dan subscribe supaya saya makin semangat untuk buat konten-konten selanjutnya, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian juga, baik yang sudah mulai trading, atau baru mau memulai, supaya bisa sama-sama belajar, dan jangan lupa nyalakan lonceng supaya kalian gak ketinggalan video terbaru.